Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada. Alhamdulillah, akhirnya Ustadz program mingguan kita nih Ustadz. Yang kita ini adalah programnya Majelis Rasulullah. Jadi kalau Majelis Rasulullah tuh punya ngaji online, ya bukan ngaji online sih, ngaji sore nih di YouTube. Jadi mudah-mudahan dengan ngaji ini bisa menambahkan wawasan antum-antum semua dalam hal apapun dengan tema-tema yang tentunya berbeda-beda. Alhamdulillah Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat nih? Sehat. Masya Allah. Kayaknya banyak libur gantengan nih Ustadz nih. Libur apanya? Oh, nggak libur ya? Nggak Terus libur. dakwah ya? Masya Allah, hebat nih guru kita ini. Ustadz, tema kita hari ini adalah yang menjadi masukan dari teman-teman, bahkan sahabat-sahabat ngaso juga di rumah, adalah janji, sumpah, nazar. Ini kayaknya kalau udah dengar kata-kata janji, sumpah, nazar, aneh berjanji, aneh sumpah, aneh nazar, itu kayak udah geterin hati gitu, Ustaz. Ya. Sebenarnya dalam Islam sendiri itu pengertian ketiganya itu gimana sih, Ustaz? Ya, janji, sumpah, nazar sebenarnya berdekatan ya. Berdekatan itu secara makna, prakteknya pun juga demikian. Ya, mengenai janji Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa ciri orang munafik idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji pasti selalu mengingkari. Oh, iya. Nah, itu bahasa dari Rasulullah SAW tuh. Ada janji ya. Sumpah, begitupun juga sumpah dalam syariat juga diatur bahwa kalau kita misalnya ada keperluan yang mendesak untuk membuktikan hal tersebut, mau bersumpah boleh-boleh aja, tapi sumpahnya pakai atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu. Nggak boleh kita sumpah pakai selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nazar. Nazar ini juga sebenarnya janji atau sumpah ya. Janji atau sumpah manakala kesanggupan untuk mengerjakan sebuah ibadah atau suatu hal yang mubah jika terpenuhi apa yang dia inginkan. Nazar itu janji, sumpah atas nama Allah, jika terpenuhi kebutuhan dia akan menyanggupi perkara yang mubah bakalan dia kerjakan, perkara yang sunnah dia kerjakan, bukan perkara yang wajib. Kalau yang perkara wajib kan emang udah, misalnya kalau aneh lulus, aneh bakalan sholat 5 waktu. Ya. Nah, ngapain sholat 5 waktu? Emang udah perkara wajib gitu ya. Kalau aneh lulus, aneh bakalan sholat Jumat, pokoknya 2 rakaat di hari Jumat. Lah itu mah emang Ada kewajiban. Ada kewajiban. Jadi di perkara yang mubah dan di perkara yang sunnah, mewajibkan diri. Kira-kira itulah pendahuluan janji, sumpah dan juga nazar. Nah, Ustaz, menariknya gini. Kalau Ustadz bilang janji, sumpah, nazar secara pemaknaan bahasa mirip-mirip gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya secara umum adalah apakah janji, sumpah, nazar harus terucap dengan lisan? Jadi, dan yang keduanya adalah harus ada saksi. Oh, dia dulu janji. Oh, dia dulu pernah bersumpah. Atau ini orang dulu pernah bernazar. Jadi ada saksi. Jadi kenapa pertanyaannya, kalau misalkan kita sumpah sama diri sendiri gitu, apakah kita berjanji tapi nggak ada orang gitu? Yeah. Atau misalnya kita bernazar juga nggak dilihat, apakah itu menggugurkan tersebut? Paling enggak, tatkala orang bersumpah atau bernazar, dia harus dalam keadaan sadar, menyengaja untuk bersumpah atau bernazar. Bukan di bawah paksaan, bukan lagi ngigo, atau bukan lagi ya setengah sadar, lagi teler ngantuk gitu. Karena Allah menegaskan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah nggak menganggap janji atau sumpah atau nazar kalian billaghwi, ya dengan bercanda, dengan lalainya. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tapi yang dibuat dengan akad, dengan kesengajaan janji tersebut. Dengan kesengajaan, ya minimal dia mendengar dengan kupingnya sendiri, sadar, udah itu cukup ya. Tanpa harus saksi. Tapi kalau mungkin kalau lebih kuat lagi menghadirkan, kalau emang itu berkaitan dengan hajat banyak, silahkan hadirkan saksi dari manusia ya, manusia normal sebagai saksi, boleh-boleh aja gitu. Jadi ya diucapkan dengan
dengan sengaja itu udah terhitung. Demi Allah. Yang paling penting adalah koneksi hati dan mulut itu sinkron ya. Iya, koneksi hati dan menyengaja. Menyengaja. Gitu. Iya, menyengaja. Ini bersumpah nih, walaupun nggak ada orang gitu, Ustaz. Walaupun nggak ada orang. Kayak misalnya, aneh nih, kalau misalnya nih nanti ada makanan nih, aneh bakalan, dia udah demi Allah aneh bakalan mewajibkan diri aneh untuk kasih makanan ini ke orang lain. Kalau ada yang ngantri. Nah itu udah cukup sebenarnya. Udah cukup. Nggak harus jadi bagian dari janji gitu. Janji yang dengan menyengaja, menyertakan, mewajibkan dirinya kayak gitu. Maka udah terhitung. Udah terhitung berbuat janji. Jadi mohon maaf teman-teman sahabat-sahabat ngaso juga mungkin di rumah ada beberapa yang masih bingung nih. Oh kan janji, tapi kan nggak ada saksi gitu. Tapi kan itu kan waktu itu bercandaan doang, jadi mungkin janjinya diingkari, tapi tadi udah terjawab. Nah sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau kita kadang-kadang kan suka menyepelekan janji, sumpah dan itu. Nah sedangkan kita kadang-kadang maaf banget nih, orang-orang Islam tuh kan sering mengobrol janji dengan nama Allah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah kenapa saya bilang demi Allah? Kita balik ke belakangnya juga Ustaz. Sebelum adanya Islam, sebelum adanya Nabi Muhammad, manusia-manusia dulu itu berjanji bahkan bukan pakai nama Allah. Demi gunung, demi besok matahari terbit, bahkan demi alam. Nah Ustaz, gimana sih pencerahan? Ya, kita sebagai makhluk nggak diperkenankan bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, billahi, tallahi, atau pakai wa rabbi Makkah, demi Tuhannya Makkah, atau wa rabbis samawati wal ard, demi Tuhannya pemilik langit dan bumi. Itu boleh. Tapi kalau kita sumpah pakai atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dibenarkan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pakai nama-nama makhluknya. Iya, pakai nama-nama makhluknya. Wal asri, demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar, wasyamsi, demi matahari, wal laili, demi malam, dan masih banyak lagi sumpah. Dan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk itu ada keistimewaan sir di makhluk yang Allah Ta'ala sebutkan itu semuanya. Begitu Bang Minta. Berarti Allah yang boleh bersumpah demi yang lain. Kalau kita manusia nggak boleh. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau dulu wal Lata wal Uzza, demi Tuhan Lata, berhala Lata, Uzza, nggak boleh kata. Masya Allah, alhamdulillah kita udah dapat pencerahan nih di segmen 1. Jangan kemana-mana sahabat Ngaso, kita masih ada beberapa ilmu lagi di segmen selanjutnya. Tetap di Ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Masya Allah. Tadi antum-antum yang udah ikutin segmen 1 tentang judul dan tema kita hari ini, Masya Allah, itu daging semua tuh. Coba kalau misalnya yang ketinggalan, setelah acara ini selesai, ditonton ulang deh. Masya Allah, nambah bener pengetahuan antum. Ilmu nih dengan guru kita. Ustaz, ini ada pertanyaan dari beberapa teman-teman sahabat-sahabat Ngaso tentang
Allah kan berjanji dalam Al-Quran. Mungkin yang tadi salah satunya Ustadz bilang, wal asr, demi waktu, demi malam, demi siang. Nah, berarti kita ini boleh dong Ustadz berjanji. Gitu. Gimana, Berjanji hal yang mubah. Boleh-boleh aja. Kalau bersumpah atas nama Allah juga hal yang mubah, tapi usahakan jangan jadi dalam komoditas yang murah-murah. Artinya selalu wallahi, wallah gue datang. Demi Allah gue datang deh. Jangan kayak gitu. Demi Allah gue lapar banget. Jangan kayak gitu juga. Maksudnya hal yang receh gitu. Hal yang receh jangan pakai sampai seperti itu, hal yang berat gitu. Sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada membuktikan sesuatu hal, bawa nama Allah Subhanahu wa taala boleh. Butuh pada suatu hal, misalnya demi Allah, ana lapar banget, ana nggak punya uang. Kayak gitu nggak apa-apa. Berarti orang kayak begini harus kita bantu, tolong tuh. Orang kayak gitu, benar-benar udah melibatkan kayak gitu. Jadi jangan jadi diobral gitu, jadi murahan gitu. Sumpah dengan nama Allah. Kadang-kadang kita ya benar Ustaz tadi, salah satunya hal-hal satu kesepakatan yang receh, hal yang mungkin ya kita pikir remeh-temeh atau sepele, bawanya nama Allah gitu. Besok datang demi Allah, aneh pasti datang. Ya ampun. Lihat besok deh, insya Allah. Kalau sehat badan, panjang umur, datang. Gitu aja cukup, insya Allah. Gitu. Lebih beradab begitu sih. Lebih beradab begitu. Berarti tadi yang Ustaz bilang berjanji boleh, hal yang mubah. Ya berjanji boleh, tapi ada adab juga. Ada ungkapan dari kalau nggak salah dari kalam sahabat, jangan mengambil keputusan saat marah. Dan juga jangan berjanji saat bahagia. Masya Allah. Ya, karena itu dua hal tersebut bahaya. Jiwa kita lagi dikuasain, lagi dikuasain. Yang satu lagi dikuasain dengan amarah, sehingga keputusannya nggak cerdik, nggak tepat kadang mengambilnya. Betul. Dan begitu yang satu lagi dikuasain bahagia, diselimutin bahagia, sehingga melontarkan janji yang akhirnya ya dia sendiri ya gue udah terlanjur nih. Nah, jadi kayak begitu kan. Nah, Ustaz, ngomongin terlanjur nih. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat ngaso pernah juga ya. Ada beberapa teman-teman saya itu yang bernazar. Mungkin nazarnya itu udah terucap dan ada saksi. Tapi pada satu kesempatan dia tidak bisa menunaikan nazarnya. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Jadi kalau nazar itu harus, kalau udah terpenuhin ibarat syaratnya itu, maka dia harus tunaikan. Kalau nggak mampu menunaikan, satu dia yang harus dipahamin dia sudah berbuat kesalahan. Dia berdosa, dia minta maaf, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nggak cukup dengan taubat, ada kafarahnya. Kafarah ini sebenarnya penutup ya. Ibaratnya kesalahan ditutup dengan tutup kafarah. Kafarahnya apa? La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratu it'amu asyrati masakin. Yang kasih makan 10 orang miskin. 10 orang miskin, kasih makan 10 orang miskin. Fa it'amu asyrati atau kasih pakaian. Kasih pakaian. Atau kasih pakaian ya, celana, baju, jilbab kepada 10 orang miskin gitu. Atau kalau kamu juga tahrir raqabah. Membebaskan budak. Malah lebih susah lagi, bebasin budak. Nggak ketemu budak. Hari gini udah nggak ada. Nah, kalau nggak bisa juga malah maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari berturut-turut sebagai penebus kesalahan. Dia bernazar melibatkan Allah pada sebuah urusannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak mau memenuhi janjinya pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi itu kira-kira gambaran urutannya demikian. Nah, terakhir kalau nggak mampu juga dari puasa 3 hari. Nah, kalau ini kan kadang tadi Ustadz bilang artinya kalau tidak sudah membawa satu perjanjian, ada Allah di situ kan. Ya, betul. Nah, kadang yang jadi pertanyaannya, kalau bayar nazarnya dientar-entarin gitu Ustaz. Nah, harus disegerakan. Kecuali memang menjadi uzur bagi dia. Kecuali memang ada uzur penghalang untuk mengerjakannya. Kalau menanti-nantikan ya taswif nggak bagus, bahkan bisa terkena dosa. Tadi kalau Anda kutip tadi ayatnya la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin. Kasih makan 10
miskin. Min ausati ma tut'imun, dari ya makanan yang kamu konsumsi gitu. Ahlikum dari keluarga kalian, makanan yang kalian biasa makan keluarga apaan sih makanannya gitu. Au kiswatuhum, atau kasih pakaian. Au tahrir raqabah, memberdayakan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Yang enggak mampu maka berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah penutup janji sumpahmu, nazarmu kalau kalian nggak bisa memenuhinya. Wahfazu aymanakum, maka jagalah janjimu. Kadzalika yubayyinullahu lakum la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Gitu Pak Mintang. Iya. Alhamdulillah Ustaz, tadi ada udah bukan sedikit sih, banyak jadi paham nih tentang janji. Kita boleh berjanji atas nama Allah, tapi jangan menyepelekan juga gitu. Begitu juga dengan bernazar. Kalau misalkan kita sudah bernazar, wajib ditunaikan nazarnya. Tapi tadi Ustaz bilang kan, sesuai kemampuan nih, yang mampu yang mana nih? Mau yang A, yang B, atau kalau yang gagal memenuhi nazar gitu. Gagal gitu. Memenuhi, menjalankan apa yang udah dia komitmen dengan Allah, maka itu kafarahnya itu demikian. Ya, kafarahnya gitu. Tapi jangan disepele-sepelekan juga, ntar aja jadi malah hal yang gak baik ya. Masya Allah. Ustaz, ini Ana mau dengar sedikit Ustaz, kisah-kisah orang-orang soleh itu dulu pernah nggak sih mungkin ada sahabat-sahabat Nabi yang pernah bernazar atau berjanji. Gimana sih Ustaz? Nah, Nabi SAW pernah mendapati ada perempuan. Perempuan ini yang ngadu lah, dia bernazar. Nazar kalau hajatnya, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah, dia bakalan mukul dufuf. Mukul dufuf ini mukul hadroh, rebana. Kayak sejenis rebana lah. Sejenis rebana. Maka kata Nabi SAW, kerjakan kalau itu bukan sebuah kemaksiatan. Kalau dalam hal yang diperbolehkan, kerjakan itu. Si perempuan ini nanya sama Nabi? Nanya. Maka dipukul lah tuh hadroh tersebut. Dipukul, main hadroh lah bisa dibilang. Akhirnya dia main hadroh. Kenapa? Karena itu hal yang mubah, boleh-boleh aja. Yang nggak boleh, kalau misalnya, kalau aneh lulus, kita pesta minum-minum ya. Di ini, kita mabok bareng gitu. Ternyata dia lulus misalnya. Terus, aneh udah nazar traktir teman-teman mabok. Nggak boleh. Nazar dalam kemaksiatan nggak usah dikerjakan. Istighfar, minta ampun, minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Mintang. Berarti sahabat-sahabat itu juga pernah bernazar ya. Nah, betul. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ngaso, itu dia tadi. Mudah-mudahan kita juga menambah ilmu, dan yang paling penting adalah menambah kebijakan kita nih dalam berjanji, bersumpah, dan bernazar. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah sahabat-sahabat Ngaso. Aduh, waktu juga yang memisahkan kita nih. Yang lagi nyetir di mobil atau yang lagi streaming di rumah. Wah, udah nonton tadi segmen 1, segmen 2. Itu daging semua tuh. Dengan tema kita hari ini menambah wawasan. Tentunya menambah semangat kita juga dalam beribadah. Ustadz, sebelum kita masuk ke kesimpulan tentang judul kita nazar, janji, dan sumpah. Ada cerita sedikit nggak sih Ustadz yang menambah kita juga kadang-kadang kalau apa ya, dari nggak tahu menjadi tahu, dan itu menjadi mendatangkan pahala gitu. Ada trik sedikit dari ulama nih. Ulama itu punya menyarankan, dia punya kebiasaan. Kalau mau itikaf itu kan ke masjid ya, itikaf di masjid, dan sunnah. Hukumnya sunnah. Dan sunnah itu kalah dengan wajib. Dari segi pahalanya. Maka ulama ini sering menazarkan itikaf. Menazarkan itikaf. Aneh bernazar bakalan itikaf di masjid.
Maka saat dia bernazar bakalan beritikaf atau demi Allah dia bakalan bernazar itikaf di masjid, maka dia jadi itikafnya itikaf wajib. Berubah yang tadinya itikaf sunnah jadi itikaf wajib. Kalau sunnah pahalanya sunnah, kalau wajib pahalanya wajib lebih gede. Oh, berarti kalau dia melaksanakan itikafnya karena dia sudah bernazar, jadi hukum itikafnya wajib, jadi wajib. Dan pahalanya dihitung pahala wajib. Dan dihitung pahala wajib. Dihitung pahala wajib dan itu langsung tertunaikan, lunas tunai. Beda kalau misalnya aneh nazar, kalau aneh terpenuhin bakalan puasa 2 hari. Ente harus menebusnya dalam 2 hari, kan ngeri. Ente konsekuensinya ini berinteraksi ya janji sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah penuhin ente 2 hari. Bisa nggak ente 2 hari? Tahu-tahu ente sakit, tahu-tahu gimana kan jadi beban gitu. Betul. Maka ulama sebenarnya lebih menyarankan nih yang simpel nih. Itikaf. Aneh bernazar itikaf selama aneh berada di masjid. Berapa lama di masjid? 5 menit. Terpenuhi udah. Masya Allah. Dapat keutamaan pahala wajib itu. Masya Allah. Nah, itu kira-kira meminta. Sahabat-sahabat ngaso, ini nih pentingnya duduk sama orang yang berilmu. Ya Allah. Beragama itu juga harus pakai siasat. Artinya siasat yang untuk kebaikan ya. Jadi tadi Ustadz bilang kalau kita sudah bernazar untuk melakukan sesuatu yang baik, ketika yang baik itu kita kerjakan, hukumnya jadi wajib, dan hukumnya wajib itu pahalanya ya pastinya lebih besar dari yang hukum sunnah. Gitu. Masya Allah. Guru minta kesimpulannya, Guru. Nah, kesimpulannya 1, jangan banyak janji. Jangan obral janji. Ini tahun-tahun orang lagi banyak obral janji. Banyaknya obral janji. Lagi ngetrennya nih. Orang banyak obral janji. Terus yang dijanjiin jangan pernah berharap sama yang ngejanjiin. Itu yang karena ya biasanya begitu kan yang udah-udah. Yang nggak pernah mengingkari janji cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dari dulu, sekarang, dan seterusnya nggak akan banyak. Kalau yang lalu-lalu biasanya selalu ingkar. Kemudian yang kedua, sumpah. Jangan sembarang sumpah dalam hal-hal yang remeh-temeh melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala hal yang maha besar. Nggak seimbang dengan sumpahnya. Betul. Kemudian nazar. Ya, nazar boleh dikerjakan, tetapi alangkah baiknya kalau mau jangan perhitungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan perhitungan sama Allah gimana? Kalau Allah ngasih ini, baru gue ngamalin ibadah ini. Sekarang dibalik aja. Aneh amalin ibadah, mudah-mudahan Allah ngasihin, gitu. Ya Allah. Tawassul bil amal saleh. Ya. Ini sih bukan kesimpulan, Ustadz. Ini sih, aduh, bener-bener daging ini sih, Insya Allah. Daging goreng. Daging goreng. Alhamdulillah, sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi ngaji sore kita tentang tema sumpah, janji, dan nazar. Mudah-mudahan menambah wawasan agama kita, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Dan yang lebih penting, kalau dapat ilmu, kasih tahu juga nih ke temannya, saudara, keluarga, bahkan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat gitu. Aneh pamit, dan Guru kita pamit, Guru. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.